Paman Eje, kau luar biasa. Semua orang menegur Laksmi, tapi kau membuktikan bahwa semua orang itu salah. Kalau aku bisa bilang, kita itu adalah pasangan yang luar biasa. Kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan jika bersama. Kita itu kurang lebih seperti karakter film Banti Our Bubbly. Iya, seperti Banti dan Bubbly. Guda dan Kors memberikan contoh yang lebih baik. Mereka berperan sebagai pencuri dalam film itu. Seberapa penting? Persahabatan mereka membantu mereka memenangkan pertempuran. Kemudian mereka jatuh cinta juga. Sebenarnya, Bubbly berjalan dengan baik di dalam film. Belajar melakukan itu dulu. Mengerti? Bubbly berjalan dengan benar. Kenapa dia sama sekali tidak pernah mengatakan hal baik tentangku? Dia selalu mengolok-olokku. Jangan pernah memikirkan, aku tidak ingin melihat wajahmu. Apa yang sudah kulakukan, Bibi? Kau ingin tahu? Kau sudah di sini bertahun-tahun. Apa kau tidak punya rasa tanggung jawab? Semua orang telah menonton video menantu perempuan keluarga kita. Apa itu benar atau tidak? Tapi keluarga Jindal sedang dipermalukan. Lalu kenapa tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Gudan? Kenapa tidak ada di antara kalian yang menentangnya? Bawa saja sarapan itu. Apalagi makanan itu dari rumah ini. Aku tidak ingin makan apa-apa. Pergi! Kalau kau keluar, sekalian tutup pintunya. Lalu kenapa tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Gudan? Kenapa tidak ada di antara kalian yang menentangnya? Tadi aku mendengar apa yang dikatakan oleh Bibi. Dan Kak Durga, menurutku, yang dikatakan oleh Bibi tidak salah. Kita sudah mencoba yang terbaik. Tapi apa hasilnya? Gudan selalu saja berhasil dan kita selalu kalah. Kak Durga bisa percaya atau tidak, kita ini lemah. Kita lemah di hadapan Gudan. Kita bersama-sama sudah berusaha keras untuk mengusir Gudan dari rumah ini. Aku bahkan berusaha mengubah gambar Laksmi di video itu. Aku membuat video palsu menjadi viral di seluruh Indor, tapi tetap tidak membantu. Lalu bagaimana dengan Gudan? Dia tetap menang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kak Durga sakit, jangan dipelintir tanganku. Aduh, Kak Durga sakit, Kak Durga gila. Aku tidak gila. Aku buka matamu tentang kenyataan.
Apa pendapatmu tentang dirimu? Apa kau pikir kau bisa melaksanakan semua rencana besar itu? Tanpa bantuan siapapun. Kau itu sebenarnya bodoh. Jika kau minta orang yang cerdas untuk membantumu, kau tidak akan kalah dari Gudan dengan begitu menyedihkan. Bagaimanapun, kau tidak akan menemukan orang yang secerdas aku yang mau membantumu. Kak Durga, itu sebabnya aku datang pada kakak. Aku tahu kalau aku sudah membuat kesalahan. Lihat, apa yang kita lakukan sekarang. Kita akan menjadi sebuah tim. Diam. Ya ampun. Sebaiknya kau diam dan berhenti menggunakan otakmu. Kau pikir kau sudah mencapai apa yang kau inginkan? Jika kau sudah menyadari semua kesalahan yang kau lakukan itu, sekarang kau akan melakukan persis seperti apa yang kukatakan. Jika kau ingin mencapai semua keinginanmu, kau harus ikuti instruksiku. Kita bisa berikan penghinaan apapun ke dalam hidupnya Gudan, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan di dalam mimpi buruk. Bukan hanya itu, kita juga akan mengalahkan temannya, Kak Laksmi. benar sekali. Laksmi akan jadi kambing hitam kita. Kita hanya memerlukan satu korban saja, hanya untuk memutarbalikkan kehidupan Gudan tanpa dia sadari. Kak Laksmi, kau tidak apa-apa kan setelah apa yang terjadi pada saat ini? Saru, kenapa kau peduli? Aku tidak baik-baik saja. Dan video itu palsu. Kemeja ini milik AJ kan? Ada tanda lipstik di atasnya. Coba kau lihat. Bagaimana bisa? Kemeja Eja ada bekas lipstik. Laksmi, pertanyaan bodoh itu kenapa terucap? Kemeja itu milik EJ, tanda lipstiknya pasti saja milik Gudan, iya kan? Iya, Tapi ini... tapi ini- apa Kak Laksmi? Apa kau sedang mencoba mengatakan kalau mereka sedang tidak dekat? Kak Laksmi, apa maksudmu AJ telah berselingkuh dengan orang lain? Dengar Saru, aku tidak berpikiran apapun. Ya, kalau begitu itu sudah jelas kan? Berarti tanda lipstik itu milik Gudan. Iya, Oh ya Laksmi, bukankah Gudan selalu memberitahumu segalanya kan? Maksudku, apa dia memberitahumu seberapa dekat dia dengan suaminya? Baguslah, aku senang hubungan EJ ada kemajuannya sekarang. Benar kan Saru? iya Kak Durga. Aku tidak mengerti ini. Aku minum limun atas perintah Paman EJ. Ini gelas keempatku, tapi aku tidak merasa lebih baik. Ibu, apa yang kau bicarakan? Ibu? Ibu, tenanglah. Ibu, Kak Durga, Ibu? Ibu baik-baik saja? Ibu tenang dulu. Ibu, kau baik-baik saja? Laksmi, aku tidak mau makan apapun. Semuanya terasa pahit. Aku hanya bisa konsumsi limun. Kak Durga, selamat ya. Kau sudah berhasil. Aku menyesal, aku ingin membantumu sebenarnya. Tidak apa-apa. Aku harus istirahat. Baiklah. Iya. Saru, kita lihat ada tanda lipstik di kemejanya EJ dan Gudan mengalami muntah tadi.
Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan. Kak Durga, apa mungkin ibu hamil? Kalau itu benar, maka itu akan menjadi berita yang sangat bagus dan kita harus merayakannya dan membuat pesta. Ah iya, Biasanya menantu perempuan kan yang hamil. Tapi kalau ibu yang hamil, maka persiapan apa yang harus kita lakukan? Ayo pikirkan. tapi Sarul, kita kan tidak tahu apa-apa tentang apa yang disuka dan tidak disukai oleh Gudan. Ah iya, mungkin Laksmi tahu. Laksmi kan berteman baik dengan Gudan. Aku benar kan, Laksmi? Ibu mertua hamil, apa benar? Sebentar, nanti hubung lagi. Gudan, ada apa? Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja kan? Gudan, katakan, kau ini baik-baik saja atau tidak? Aku baik-baik saja. Kau tidak terlihat baik-baik saja. Gudan, sebaiknya kau pergi ke dokter, ya? Tidak. Kalau minum limun saja, tidak akan membantumu. Tidak, aku tidak mau ke dokter. Dia mungkin akan menyuntikku. Aku takut dengan suntikan. Tidak, aku mohon jangan. Sudah, jangan takut. Tidak mungkin dokter memberimu suntikan. Iya. Tidak, dia mungkin akan membuatkan resep obat untukmu setelah diperiksa. Tidak, dia pasti akan menyuntikku. Baiklah. Kita tidak akan pergi ke dokter, ya? Tapi bisakah aku memeriksamu untuk mengetahui masalahnya? Bagaimana kau akan melakukannya? Duduklah. Ayo duduklah. Apa ini? Hah? Katakan apa itu? Kau memiliki P3K? Tunggu sebentar. Jangan bilang kau ini dokter rahasia seperti agen-agen rahasia. Gudan, kau tidak perlu bicara keras seperti itu. Kau sedang tidak sehat, sebaiknya diam sebentar, ya? Apa kau bilang? Biarkan aku memeriksa tekanan darah dan juga kadar gulamu. Kenapa kau harus melakukan tes? Gudan, jika kau menolak, tatap saja aku. Tidak. Aku takut. Tolong jangan suntik. Jangan suntik Gudan, lihat aku. Ini adalah obat terakhirmu. Kau Tidak. mengerti? Apa? Iya, itu benar. Aku melihatnya sendiri. Ibu sedang sakit. Dia muntah terus-menerus. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, aku cepat-cepat menelpon nenek. Iya. Semoga apa yang kupikirkan ternyata benar. Aksa iya. dan Gudan belum sampai pada titik di mana mereka telah menyempurnakan pernikahan mereka. Tidak, ini pasti sesuatu yang lain. Nenek, mereka sudah tidak asing satu sama lain. EJ dan ibu tidak bertengkar belakangan ini. Mereka saling mendukung, kan? Itu sebabnya aku bilang itu bisa saja terjadi. Dan nenek ingat, EJ memasang rantai pernikahan di lehernya ibu. Dia juga mengambil sumpah pernikahan. Nenek, ibu menganggap EJ sebagai temannya, iya kan? Jadi nenek tidak pernah tahu apakah aku atau nenek yang benar. Karena kita belum tahu, ya kan? Ayo kita lakukan satu hal. Bagaimana kalau kita tanyakan langsung pada ibu mertua? इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा मैं हूँ,
semuanya normal. Tapi kita harus tetap ke dokter. Apa? Kenapa harus ke dokter kalau tahu semuanya sudah normal? Tidak, Gudan. Tidak. Penting untuk mengunjungi dokter sekali. Tidak. Demi aku. Atau aku harus memberitahu ibu tentang ini. Tidak. Kita tidak akan memberitahu nenek soal itu kan, kalau kita akan ke dokter. Kau mengambil darahku banyak sekali, tapi kau tetap ingin ke dokter. Nenek lihat, ibu sudah setuju menemui dokter saat Eje menyebutmu, ya? Artinya sebelum memberi kabar, mereka ingin memastikannya dari dokter. Nenek, kurasa kita tidak perlu bertanya pada ibu. Aku merasa kita harus mulai mempersiapkan perayaan yang besar. Benarkah? Sepertinya ini akan luar biasa, Kak Durga. Idemu berhasil. Kau bisa lihat sendiri, kan? Kau memang luar biasa. Maksudku dengan memasukkan pil dan juga bekas lipstik bisa mendatangkan malapetaka. Sarung, di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Dan rumor ini, kita akan mengungkapkan kebenaran hubungan EJ dan juga Gudan. Dan yang paling menarik adalah, semua ini akan terjadi di depan Bibi. Saru, aku sangat menantikan malam ini. Mengapa sangat gelap di sini? Apa kau sudah bayar tagihan listrik? Lampu harus dinyalakan biar aku periksa. Kami semua sudah tahu. Jadi kami melakukan persiapan. Tapi ibu, kami ingin mendengar langsung kabar baik dari ibu. Kabar baik. Kabar baik? Sejak aku datang ke rumah ini kabar baik pertama yang kudapat. Aku tahu, aku selalu mengeluhkan istrimu dan menantu dari keluarga ini. Tapi aku senang mendengar berita bagus ini. Aku sudah tidak punya dendam lagi pada Gudan. Ini akan memakan waktu. Dia akan belajar secara bertahap. Kalau dia dapat kesulitan, Bibi akan mengajarinya. Laksmi telah memberitahuku segalanya. Tapi Aksat, aku ingin dengar langsung dari Bibi, maafkan aku. Tapi aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ceritakan apa yang terjadi. EJ, kami sangat bahagia untukmu. Setelah bertahun-tahun kami punya alasan untuk merayakannya. Kami sangat senang kau akan segera menjadi seorang ayah. Lihat. Kami sudah melakukan banyak persiapan. Laksmi, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi Akshat, aku ingin dengar langsung darimu. Kita akan mengundang 111 pendeta membagikan permen pada tetangga. Ini bukan seperti yang Bibi pikirkan dan tidak akan pernah terjadi. Hubunganku dengan Gudan berbeda dengan pasangan menikah lainnya, Bi. Kami tidak pernah bisa seperti pasangan yang sudah menikah. Semua kebahagiaan dan perayaan ini hanyalah sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan dan tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Bibi Santi, aku yakin saat kau mengetahui kebenaran tentang hubungan Gudan dan EJ, kau akan mendapat kejutan dalam hidupmu. Gudan sedang menderita infeksi perut. Dia pasti makan sesuatu yang buruk.
Dokter telah memberinya obat. Dia akan segera sembuh. Singkirkan semua ini. Aku muak denganmu, Gudan Gupta. Gudan Gupta. Kau tidak salah dengar. Selama ini, namamu sudah berubah menjadi Gudan Akshat Jindal. Nama Gudan Akshat Jindal kau dapatkan setelah menikah. Tapi kakak, Gudan tidak layak menjadi ibu mertua, istri, atau menantu perempuan di rumah ini. Karena dia tidak bisa bersatu dengan Akshat. Kalian semua dengarkan apa yang dikatakan Akshat? Bibi yakin ada yang salah dengannya. Coba saja kalian pikir, kenapa Akshat mengatakan itu? Dia tidak bisa memberikan pewaris pada keluarga kita. Baik untuk hari ini maupun di masa depan. Akshat tidak tertarik pasti ada alasannya. Kalau dia tidak bisa menjalankan tugas sebagai istri, maka dia tidak berhak menyebut dirinya Gudan Akshat Jindal sejak saat ini. Menjalani hubungannya sendiri saja tidak bisa, tapi dia ingin mengajariku tentang dinamika hubungan ibu mertua dan menantu perempuannya. Padahal sudah kewajiban seorang wanita menjaga suami, menjaga keluarganya, dan memberikan ahli waris. Kakak, Gudan tidak bisa melakukannya. Kau tidak perlu bicara seperti itu. Aku mohon jangan ulangi. Ini semua salah kakak. Kakak telah menghancurkan keluarga kakak dengan cinta dan perhatian kakak yang berlebihan. Seandainya dari awal kakak bersikap tegas, maka keluarga Jindal tidak akan menghadapi semua ini. Bagaimana kau akan menjadi ibu mertua yang baik tanpa bersikap tegas? Tangga ini akan membawamu ke atas. Kalau kau hapus 3 anak tangga dari tengah, bagaimana bisa sampai ke atas? Kau tidak akan bisa, kan? Bahkan kalau kau mencoba memaksa untuk melompat, maka kau akan jatuh tertelungkup. Begitu juga, kalau ingin menjadi menantu yang baik, istri yang baik, dan ibu yang baik, kau tidak bisa menjadi ibu mertua yang baik. Sampai kau membuktikan bahwa kau istri yang baik, kau tidak bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Untuk selanjutnya, kau tidak akan menyebut dirimu Gudan Jindal. Kau akan dipanggil Gudan Gupta. Makanannya harum sekali ya. Ini pasti karena kemenangan kita, iya kan? Apa Kak Durga tahu? Aku membuat semua ini untuk Kak Durga karena kita menang hari ini. Ini baru permulaan, Saru. Kau tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi di rumah keluarga Jindal. Kak Laksmi, kami merasa senang karena keberanian kakak. Kakak mengungkapkan kebenaran tentang ibu mertua sekaligus sahabat kakak. Tentang hubungannya dengan suaminya di depan seluruh keluarga.
Aku benar-benar tidak menyangka. Bagaimana kakak bisa berpikir untuk makan setelah menyebabkan semua itu? Apa kakak tahu? Seandainya itu orang lain, mereka tidak akan bisa makan, bahkan makan sesuap pun. Kakak telah bertanggung jawab atas adegan tadi. Aku yakin sekali. Kakak pasti tidak ingin berada di sisi teman dan ibumu lagi, kan? Benar kan, Kak? Saru, aku tidak menentang ibu. Aku akan selalu mendukungmu. Sadarlah, Laksmi. Kau itu yang bertanggung jawab untuk semua yang terjadi di sini. Semua ini terjadi karena kau menganggap Gudan sebagai teman baikmu. Jika kau menganggapnya sebagai ibu mertuamu, kau tidak akan berani melakukan apapun tanpa memintanya. Kak Durga ini... Hei, apa ada yang melihat Gudan? Tidak, Nenek. Aku kesini untuk mengambil makanan untuk ibu. Aku sudah mencarinya, tapi dia tidak ada. Apa? Apa yang kau katakan, Bu? Kau harus tahu, Aksat, apa yang sudah dialami oleh Gudan. Aku tidak bisa terima dengan semua penghinaan ini. Sampai Gudan yang harus menanggung semuanya. Dia bukan hanya menantu perempuan dan juga ibu mertua yang buruk. Dia juga tidak tahu bagaimana menjadi istri yang baik. Sampai kau membuktikan kalau kau istri yang baik, kau tidak bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Mulai sekarang namamu Gudan Gupta. Kami melakukan arti untuk kedamaian dalam keluarga. Aku tidak berpikir kau harus melakukannya lagi. Keluarga yang mempermalukan seorang wanita dan tidak menghormatinya seharusnya tidak melakukan arti atau berdoa kepada Tuhan. Hal ini tidak akan memberi kita kedamaian, Bi. Aksat, jangan lupa, kau sedang bicara dengan bibimu. Bibi Shantim. Aku sadar bahwa aku sedang bicara dengan Bibi. Aku terpaksa bicara denganmu dengan nada seperti ini. Aku dengan Gudan. Caraku bersikap dengannya hari ini salah. Aku tidak memiliki hak untuk menyalahkan karakternya, atau mengomentari kehidupan pribadinya, atau mengurusi bagaimana tingkah lakunya. Dan jangan lupa, Bi, jika kau sampai menuding Gudan, itu artinya kau juga menudingku, Bi. Kau benar sekali. Kali ini Bibi juga harus menudingmu. Aksat, Gudan pasti harus disalahkan. Tapi untuk masalah ini, kau juga harus disalahkan.
Kenapa kau mengajariku? Kau tidak bisa mengajari perempuan muda itu. Kau tidak bisa mengendalikannya. Justru sebaliknya, malah dia yang mengendalikan. Dia tidak bisa menerima cara berpikirmu, tapi nyatanya kau yang sudah mulai berpikir seperti dia. Bukan hanya menantunya, dia juga menjadikan suaminya sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Dia sudah memanfaatkanmu sebagai perisai. Dengan, kalau tidak ada yang salah dengan apa yang kalian berdua lakukan, itu artinya hubungan antara pasangan lainnya salah. Dan persahabatanmu adalah satu-satunya hubungan yang benar. Dan tidak ada satupun yang benar. Akshat, mungkin kau tidak suka dengan apa yang Bibi katakan. Kebenaran itu memang pahit, tapi ini untuk kebaikan semua. Kebenaran ini tidak akan menguntungkan siapapun di keluarga ini. Bukankah kau yang memberitahu kalau kau dan Gudan tidak akan pernah bisa seperti pasangan menikah lainnya? Dan kau tidak akan memberikan ahli waris keluarga ini. Bibi mengatakan yang sebenarnya dan Bibi tidak menyesalinya. Kebenaran sebenarnya, Bibi, bahwa itu bukan salahmu. Itu adalah mentalitasmu. Itu adalah salah. Mentalitasmu telah mengaburkan penilaianmu sedemikian rupa bahwa kau tidak bisa melihat bahwa kau melukai harga diri wanita lain, meskipun kau sendiri seorang wanita. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, tidak benar. Tapi sekarang mencari Gudan lebih penting daripada membuktikan mentalitasmu salah. Kau tak bisa melakukan hal sekecil itu. Ini adalah tugasmu, kau mengerti? Apa aku harus selalu mengingatkanmu tentang ini? Kau harus menemukannya. Kami mencari Gudan kemana-mana, tapi kami tidak bisa menemukannya. Kemana dia perginya? Kenapa kita tak bisa menemukannya? Banyak yang Gudan hadapi hari ini. Anggat, apa dia baik-baik saja atau akan dapat masalah? Revati, aku tahu Gudan dianiaya, tapi sekarang lebih penting lagi untuk menemukannya daripada panik. Dan aku datang ke sini memang sengaja untuk mencarinya. Bahkan Akshat sangat kesal. Dia juga mencarinya. Apakah kau tahu apa mungkin ada teman yang pergi bersamanya? Aku tidak bisa memikirkan teman yang mungkin dia kunjungi. Ya Tuhan, aku harap Gudan baik-baik saja. Anggat, aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Bagaimana ini? Revati, apa kau baik-baik saja? Nenek, ibu akan segera kembali. Ini, aku bawa obat dan minum untuk nenek. Ayo diminum ya. Nenek harus meminumnya. Kalau tidak, ibu akan pulang dan memarahiku karena tidak menjaga nenek. Nenek, tolong minum obatnya. Kak Durga, apa itu artinya Gudan tidak akan pernah kembali ke sini lagi? Artinya kita tidak terkalahkan. Maksudku, pekerjaan kita sudah selesai, tapi tidak ada yang tahu kita yang ada di balik semua ini. Iya kan? Mulutmu itu tidak bisa diam ya? Kau terus saja mengoceh sepanjang hari. Tidak ada yang tahu sampai sekarang kan? Tapi jika kau terus mengoceh seperti itu, semua orang akan tahu. Tutup mulutmu. Ya, Anggat. Apa yang terjadi? Kau menemukan Gudan?
Tidak, Aksat. Aku tidak menemukannya dimanapun. Baik kau, polisi maupun Angga tidak akan bisa menemukannya. Aku harus pergi dan menemukannya. Tapi Aksat, kemana aku akan mencarinya? Aku belum pernah melihat Gudan sesedih ini sebelumnya. Semoga Tuhan melindunginya dimanapun dia berada. Bu, aku tahu di mana Gudan berada. Bahkan ibu tidak akan mengira dia ditemukan. Kenapa kau pergi ke kamarmu? Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Aku temanmu. Dan seorang teman yang baik mengetahui rahasia temannya. Ini bukan jawaban atas pertanyaanku. Jawaban atas pertanyaanmu terletak pada apa yang kau katakan. Hah? Apa kau ingat kau memberitahu aku bahwa ketika kau masih muda, ibumu sering sekali memarahimu, Gudan. Kau sangat sedih karena bersembunyi di dalam lemari. Hari ini mungkin kedua kalinya kau merasa sangat terluka. Aku pikir kau tidak pernah merasa begitu sedih. Jadi jelas aku akan menemukanmu di sini. Banyak yang aku bicarakan, tapi kau masih ingat apa yang kukatakan. Kau mengatakan banyak sekali hal yang masuk akal saat kau mengoceh, Gudan. Tidak, aku tidak begitu. Iya, benar. Dan kau harus membuktikan kepekaanmu kepada Bibi. Aku tidak berpikir Bibi mengatakan yang salah. Apapun yang dia katakan itu benar. Aku juga tidak bisa menjadi ibu mertua yang baik atau menantu perempuan yang baik. Dan juga bukan istri yang baik. Dia menganggap ini benar. Tapi ini bukan kebenaran. Kau harus menunjukkan kepada Bibi siapa kau sebenarnya. Lebih dari siapapun, kau harus bisa membuktikan kepada dirimu sendiri, Gudan. Gudan, masalah seperti bayangan. Kau juga tak bisa menyingkirkan mereka. Atau kau lari dari mereka. Tapi ya, kau dapat menemukan solusi untuk mereka dan hidup bersama mereka. Selain itu, apa yang akan kau dapatkan dengan melarikan diri dari mereka? Berapa lama kau akan merasa takut dan kesal dan duduk di dalam lemari? Kau ingin membuktikan bahwa Bibi salah. Jadi kau harus yakin pada diri sendiri, Gudan. Kau harus membuktikan kepadanya mengapa pendekatanmu selama ini juga tepat. Bahwa ibu mertua dan menantu bisa berteman. Bahwa hubungan suami istri itu bukan hanya hubungan secara fisik. Lagi pula, ini antara suami dan istri. Tidak semua orang harus mengetahuinya. Saat ini, peranmu sebagai ibu mertua, istri, dan menantu perempuan telah dipertanyakan. Jadi kau perlu membenarkan bahwa kau sangat cocok untuk ketiga peran tersebut. Kau harus membuktikannya. Aku tidak tahu. Aku tidak berpikir itu mungkin terjadi tanpa bantuanmu. Beginilah perasaan anak ayam itu. Maksudku keturunan ayam. Maksudmu apa? Gudan, kau tahu?
Ketika aku masih muda, seekor ayam betina bertelur di bawah pohon di samping rumah kami. Seekor anak ayam mencoba untuk keluar dari telur, seperti yang dilakukan oleh setiap ayam. Itu menantang bagi anak ayam untuk berjuang. Seorang anak yang duduk jauh sedang menonton proses ini. Dia memiliki keinginan untuk membantu anak ayam itu, dan anak itu memecahkan cangkang telur untuk membantu anak ayam itu. Baik, Kau tahu apa yang telah terjadi? apa yang terjadi? Anak ayam itu mati. Anak itu pulang sambil menangis dan memberitahu ayahnya apa yang telah terjadi. Ayahnya menjelaskan padanya. Ia memecahkan cangkang telur dan keluar darinya adalah bagian dari proses kelahiran anak ayam. Anak itu tidak menyadari hal ini. Dia hanya ingin membantunya sebagai teman, tetapi keduanya tidak sadar bahwa seseorang perlu berjuang demi untuk perjuangannya sendiri. Kau bisa berada di sisi satu sama lain untuk membantu, tapi pada akhirnya seseorang perlu bertarung sendirian. Tahukah kau siapa anak itu? Kau. Ya, itu aku. Gudan, seperti cangkang itu, Bibi telah membuat batas di sekitarmu. Dan kau harus mampu menyeberangi batas itu. Aku selalu ada bersamamu untuk mendukung dan memberimu motivasi. Aku akan selalu mendukungmu sebagai seorang teman. Tapi kau harus melakukannya sendiri. Kau harus bisa membuktikannya, Gudan. Tidak peduli apa hubungannya. Apakah itu suami istri, ibu mertua dan menantu perempuan, atau hubungan lainnya, persahabatan sangat diperlukan. Karena ketahuilah, Gudan, persahabatan memperkuat setiap hubungan. Hanya karena sesepuh kita mengikuti beberapa kebiasaan dan tradisi, tidak perlu kita sampai mengikuti mereka secara membabi buta sepanjang hidup kita. Kau harus membuktikan kepada Bibi, Gudan, bahwa keyakinanmu itu juga benar. Kau bisa melakukannya. Meski menjadi orang yang membosankan, dia membuat pengaturan yang bagus. Aku tidak percaya Paman Eji melakukan ini.